ubah si X min Y sama dengan 3 menjadi Y sama dengan. Nah, ini hasilnya jadi Y sama dengan X min 3. Selanjutnya, ambil minimal 2 titik. Misalkan, kita ambil X-nya sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 3. Oh, berarti ini kan misalkan kita itu ambil 3 titik itu. Nah, yang pertama, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan, masukkan si X sama dengan 0 ini ke persamaan Y sama dengan X min 3. Jadi, maka Y sama dengan 0 min 3 sama dengan 0 dikurangi 3 berarti ya min 3. Maka titiknya itu 0, min 3. Jika X-nya kita ambil sama dengan 1, terus kita substitusikan masukkan ke persamaan Y sama dengan X min 3, maka Y-nya itu sama dengan 1 dikurangi 3 sama dengan hasilnya min 2. Maka titiknya 1, negatif 2. Jika X-nya itu sama dengan 3, maka Y sama dengan 3 dikurangi 3, hasilnya sama dengan 0. Maka titiknya 3,0. Buatlah tabel berikut terlebih dahulu supaya memudahkan. Nah, kita kan tadi udah tahu nih, X0 itu dengan min 3, berarti X, Y-nya 0, min 3. Dan 1 dengan min 2, seperti itu, 3 sama 0. Nah, langsung kita buat gambar. Setelah kita tahu titik-titik tersebut, kita gambar. Nah, titik yang pertama, 0 min 3. 0 itu X dan min 3 itu Y. Jadi 0-nya di sini, min 3-nya itu ini, di sumbu Y ke bawah karena negatif. Yang kedua, 1 min 2. Satunya itu berada di jajaran sumbu X. Min 2-nya itu berada di jajaran sumbu Y. Nah, di situ titiknya ya, teman-teman. Yang ketiga, 3,0. 3-nya di sumbu X dan 0-nya berada di tengah-tengah sumbu X dan Y. Maka titiknya berada di sini. Lalu kita satukan. Hubungkan antara titik-titik. Dan inilah menjadi persamaan garis lurus. Seperti itu. Soal bikin pinter nih. Bila kalian supaya menjadi lebih pintar, nah ini coba teman-teman isi soal ini ya. Yang pertama, gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X min 4. 2. Gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan setengah X. 3. Apa kesimpulan dari soal nomor 1 dan nomor 2? Lalu kalian komen ya di bawah. Yuk komen-komen, berikan hasilnya. Selanjutnya, sekarang kita akan membicarakan tentang gradien. Teman-teman tahu nggak itu apa gradien? Kalau tidak tahu, ayo simak. Gradien adalah suatu kemiringan garis terhadap sumbu mendatar. Gradien suatu garis biasanya dinotasikan dengan huruf kecil, yaitu M, seperti ini. Nah, macam-macam gradien. 1. Garis dengan gradien positif. Kemiringannya dari dasar kiri menuju puncak kanan. Yang kedua, ada garis dengan gradien negatif. Kemiringannya dari puncak kiri menuju dasar kanan. Gradien suatu garis yang melalui pusat O di 0,0 dan titik A di X,1, Y1. Nah, ini rumusnya untuk mencari gradien yang berpusat di 0,0 dan titiknya itu A, X1, Y1. Jadi, M itu gradien sama dengan komponen Y dibagi komponen X. Atau juga bisa M sama dengan Y1 per X1. Contoh, kita lanjutkan aja ya, biar kalian lebih paham. Tentukan gradien garis yang melalui pangkal koordinat 0, O 0,0 dan titik berikut. 1. P 3,6, yang kedua Q min 10,5. Nah, jawab. Titik P
3,6 berarti X sama dengan 3 dan Y-nya itu sama dengan 6. Berarti M. Kalian masih ingat kan tadi rumus gradiennya itu sama dengan Y dibagi X. Di sini sudah diketahui bahwa Y-nya itu 6 dan X-nya itu 3, berarti 6 bagi 3 sama dengan 2. Yang kedua, titik P min 10,5 berarti si X-nya itu min 10 dan Y-nya sama dengan 5. Maka masukkan ke persamaan yang gradien yang tadi. Y-nya 5, berarti 5 dibagi min 10 hasilnya negatif 2. Mudah bukan? Insya Allah kalian langsung pada bisa. Gradien garis yang melalui titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2, misalkan garis yang menghubungkan titik A dan titik B adalah garis, maka gradien garis adalah gradiennya. Ini untuk rumus melalui dua titik. Gradien sama dengan komponen Y pada garis L dibagi komponen X pada garis L. Atau bisa juga Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi Y1. Kita lanjut lagi ke contoh soal ya, biar lebih paham. Hitunglah gradien garis yang melalui titik 6,5 dan 8,7. Jawab ya, perhatikan langkah-langkah berikut. X1 Y1 nya tadi yang pertama 6,5, yang keduanya X2 Y2 nya 8,7. Substitusikan ke rumus gradien yang diperoleh. Tadi rumusnya masih ingat kan? M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Nah, Y2 nya itu yang ini 7. Kita masukkan ke sini 7 dikurangi Y1 nya. Kita lihat Y1 nya yang mana? Oh, yang ini negatif 5. Masukkan ke sini. Terus dibagi X2. X2 nya yang mana? Yang ini 8. Masukkan ke sini. Dikurangi X1. X1 nya itu 6. Nah, berarti 7 dikurangi negatif 5 berarti jadi tambah ya. 7 tambah 5 menjadi 12. Dan 8 kurangi 6 yaitu 2. Maka 12 dibagi 2 sama dengan 6. Mudah bukan? Ya. Sekarang kerjakan soal berikut ya, supaya teman-teman lebih paham. Hitunglah gradien garis yang melalui titik di bawah ini. A 3,6 dan 3,4. Min 4. B min 2,5 dan 3,5. Ayo kerjakan ya. Langsung komen di bawah, share. Dari soal di atas, gambarlah garisnya pada bidang kartesius dan kesimpulannya apa yang kamu peroleh. Jadi kesimpulannya, gradien dari sembarang garis vertikal atau sejajar semui adalah tak terdefinisi. Gradien dari sembarang garis horizontal atau sejajar sumber X sama dengan 0. Jangan jenuh dulu ya, masih ada soal nih. Yang pertama, hitunglah gradien garis yang melalui titik-titik di bawah ini. A 1,6 dan 3,2. B 2,9 dan min 3,1. 2. Hitunglah gradien garis yang melalui titik-titik di bawah ini. A 0,8 dan 3. Min 1 B min 3,3 dan 6,0. Nah, dari soal di atas gambarlah garisnya pada bidang kartesius dan kesimpulan apa yang kamu peroleh. Jangan lupa diisi ya. Nah, gradien garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dalam menentukan gradien garis yang berbentuk AX tambah BY ditambah C sama dengan 0, kita harus mengubahnya ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Nah, AX tambah BY ditambah C sama dengan 0 bisa juga dipindah ruaskan menjadi BY sama dengan min AX min C. Kok bisa sih kayak gini? Kan bentuk itunya seperti ini, Y sama dengan MX tambah C. Ini kan terdapat ada Y, maka Y-nya di ruas kiri dan AXC-nya itu di ruas kanan seperti itu. Jadi Y sama dengan min A per BX dikurangi C per B. B-nya pindah ruaskan menjadi bagi. Nah, perhatikan bentuk Y min A per BX min C per B. Dan Y sama dengan MX ditambah C.
Gradien M sama dengan min A per B. Jadi gradien garis AX tambah BY ditambah C sama dengan 0 adalah M sama dengan min A per B. Karena kita tadi kan sudah tahu bahwa gradiennya itu simbolnya M kecil. Maka di sini kita sudah tahu bahwa M ini adalah gradien seperti itu. Yang ini teh? Yang menempel pada variabel X. Kesimpulannya, garis-garis yang sejajar mempunyai gradien yang sama besar. Dua garis L1 dan L2 saling tegak lurus apabila hasil kali gradien garis tersebut sama dengan negatif 1 atau M1 dikali M2. Seperti itu. Jangan lupa ya dicatat. Nah, kita langsung ke contoh soal saja. Tentukan gradien dari masing-masing garis berikut. A. 3x tambah 6y tambah 10 sama dengan 0. B. 2x min 6y ditambah 7 sama dengan 0. Jawab A. 3x tambah 6y tambah 10a tambah 10 sama dengan 0 berarti A-nya itu 3, B-nya itu 6, dan C-nya 10. Gradiennya itu rumus gradien min A per B, maka masukkan A-nya 3 dan B-nya 6, maka gradiennya min setengah. Yang kedua, 2x min 6y tambah 7, A-nya itu berarti 2, B-nya min 6, dan C-nya 7. Masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya itu min A per B. Min 2 dibagi min 6, berarti gradiennya hasilnya 1 per 3. Alhamdulillah ya, mudah sekali. Kita langsung saja ke latihan. Tentukan gradien dari masing-masing garis berikut. A min 3 ditambah Y tambah 2 sama dengan 0. B min 3 min 6Y negatif 4 sama dengan 0. Hal menarik berikutnya adalah membuat persamaan garis lurus. Ayo, makin semangat kan? Nah, persamaan garis yang melalui titik A, B dengan gradien M. Bagaimana sih kan rumusnya? Oh, ini dia rumusnya. Y min B sama dengan M dikali X min A. Harus ingat-ingat ya teman-teman. Jangan lupa catat biar tidak lupa. Biar mudah dalam mengerjakan soal juga. Nah, contoh yang pertama, tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,2 dengan gradien 2. Nah, langsung jawab aja lah. Gampang ini mah ya. Pandanglah bentuk Y min B sama dengan M dikali X min A. Karena A, B kan tadi, maka si A, B-nya itu 1,2 dan M-nya gradiennya 2. Maka persamaan garis yang dibentuk adalah Y sama dengan 2X min 2 ditambah 1. Kalian ada yang pusing nggak? Kok dari mana gitu kan ibu ini? Nah, kita lihat ini. A-nya itu 1, B-nya 2. Maka kita masukkan ke persamaan ini. A 1 dan B-nya 2. Gradiennya 2, berarti Y dikurangi 2 sama dengan 2 dikali X kurangi 1. Kita kalikan dan yang B ini pindah ruaskan, maka hasilnya seperti ini. Terus selanjutnya Y min 2 sama dengan 2 dikali X min 1. Nah, jadi hasilnya Y sama dengan 2X. Persamaan garis yang melalui titik X1, Y1, dan X2, Y2. Itu rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan X kurangi X1, Y2 kurangi Y1 sama dengan dibagi X2 kurangi X1. Y kurangi Y1 dibagi Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1, X2 min X1. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2,3 dan B min 2,1. Dari soal
Berikut diketahui X1-nya ini. X1 Y1, X2 Y2. Maka X1-nya 2, Y1-nya 3, X2-nya 2, Y2-nya 1. X2-nya itu min 2. Nah, garis yang dibentuk adalah maaf ya ini. Soalnya itu rumusnya Y min Y1 dibagi Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 dibagi X2 kurangi X1. Maka Y dikurangi Y1-nya 3 dibagi 1 min 3 sama dengan X min 2 dibagi min 2 min 2. Jadi hasilnya itu yang ini. Y min 3 sama dengan X min 2 ini kali silangkan menjadi min 4 Y min 3 sama dengan min 2 dikali X min 2. Hasilnya min 4Y tambah 12 sama dengan min 2X tambah 4. Hasil akhirnya akan menjadi Y sama dengan setengah X tambah 2. Jadi persamaan garis yang dibentuk adalah yang ini. Y sama dengan setengah X tambah 2. Persamaan garis yang sejajar dengan garis lain dan melalui sebuah titik A, B. Persamaannya yaitu ini. Y min B sama dengan X sama dengan M dikali X min A. Kita langsung saja ke contoh soalnya biar memudahkan dan biar kalian juga paham ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 9, min 3 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X tambah 7. Penyelesaiannya, garis Y sama dengan 2X tambah 7 punya gradien M 2 karena garis yang dicari dengan sejajar Y sama dengan 2X tambah 7 maka M-nya itu 2. Jadi persamaan garis tersebut adalah Y dikurangi min 3 sama dengan 2X min 9. Pasti kalian dari mana gitu kan ini? Ya pasti kalian bertanya-tanya seperti itu. Nah, kita lihat titik A9 min 3. Berarti ini kan A, B ya. B-nya itu min 3, masukkan ke sini dan A-nya itu ini 9, masukkan. Nah, si gradien ini dari yang ini. Dari garis Y sama dengan 2X tambah 7 ini gradiennya. Dan ini dari titik yang A. Seperti itu. Maka Y tambah 3 sama dengan 2X min 18. Y sama dengan pindah ruaskan jadi 2X min 18 min 3. Jadi Y sama dengan 2X min 21 atau 2X min Y min 21 sama dengan 0. Nah, itu persamaannya. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain dan melalui sebuah titik A, B. Misalkan garis yang diketahui berbentuk Y sama dengan MX tambah C, maka garis yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX tambah C dan melalui sebuah titik A, B ditentukan persamaan Y min B sama dengan negatif 1 per M X min 2 dikali X min 2. Langsung kita ke contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 5,12 dan berpotongan tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 1/4 X ditambah 9. Penyelesaiannya, garis Y min 1 per X ditambah 9 mempunyai gradiennya itu min 1/4 karena garis yang dibentuknya itu ada garis tegak lurus. Y min 1/4 X ditambah 9 melalui A 5, min 12, maka Y min 12 sama dengan min 1 dibagi min 1/4 X min 5. Y min 12 sama dengan min 1 min 4/1 dikali X min 5. Y sama dengan Y dikurangi 12 sama dengan 4 dikali X min 5.
Hasilnya jadi Y sama dengan 4X min 20 ditambah 12. Hasilnya Y sama dengan 4X min 8 atau 4X min Y min 8 sama dengan 0. Kedudukan dua garis lurus. Nah, kita lanjut. Dua garis berimpit. Yang pertama, untuk persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan M1X tambah M1 dan Y sama dengan M2X tambah M2 dikatakan berimpit apabila M1 sama dengan M2 dan M1 sama dengan M2. Bila gradiennya bila gradien yang pertama itu sama dengan gradien yang kedua, berarti dua garis tersebut berimpit. Kalau dua garis yang sejajar, dikatakan sejajar apabila A1 dibagi A2 sama dengan B1 dibagi B2 tidak sama dengan C1 dibagi C2. Seperti itu. Dua garis saling tegak lurus. Dua garis dikatakan saling tegak lurus apabila A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 sama dengan 0. Ini dikatakan dua garis yang tegak lurus. Kalau dua garis saling berpotongan itu apabila A1 dibagi A2 tidak sama dengan B1 dibagi B2. Nah, bedanya ini kalau yang tadi A1 dikali A2 tambah B1 dikali B2 itu yang tegak lurus. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.